Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan sejawat saya, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Atar Bawang. Di sini saya akan menyampaikan penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Disiplin positif dalam suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab diri dengan pendekatan dan keseimbangan yang mendukung. Konsep disiplin positif ini menggabungkan elemen ketegasan dengan penghargaan terhadap pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional dan motivasi internasional sehingga diharapkan lahir serta diri yang merdeka. Daftar isi disiplin positif segitiga restitusi tujuannya yaitu disiplin, makna disiplin, segitiga restitusi, dan contoh kasus. Jika tidak memiliki motivasi internal Bapak Ibu, maka diperlukan bantuan pihak luar untuk mendisiplinkan kita. Disiplin positif ini selaras dengan apa yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Disiplin diri diperlakukan dalam menciptakan murid yang merdeka. Disiplin positif mampu membuat seorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan bermakna. Disiplin diri merupakan mengkontrol diri, menjalankan tugas, mematuhi aturan dengan konsisten serta penguasaan diri sehingga dapat memilih serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Tujuan dari disiplin positif ini Bapak Ibu adalah menanamkan motivasi pada peserta didik kita di kelas. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Kita sebagai guru menjadi teman bagi mereka, tidak menjadi istilahnya penghukum Bapak Ibu ya. Jadi kita dengan anak-anak di kelas adalah teman bagi anak-anak didik kita. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, mencapai suatu tujuan yang mulia. Makna disiplin itu Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan atau ketaatan, serta cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keterkekangan atau ketidaknyamanan. Apa yang terlintas dalam dipikirkan sahabat semua, Bapak Ibu guru semua, ketika mendengar kata disiplin? Kebanyakan orang yang akan mengasosialisasikan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan ketaatan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan kusiman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman seharusnya menjadi alternatif terakhir apabila perlu digunakan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kelas kita dengan anak murid kita adalah teman bagi mereka. Kita bukan sebagai penghukum bagi mereka. Apabila kita menegakkan suatu kedisiplinan, maka kita menegakkan kedisiplinan itu atas dasar keyakinan dari diri mereka Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena suatu keterpaksaan atau suatu yang menjadi landasan bagi mereka untuk memacu ketidaknyamanan mereka. Kata disiplin dihubungkan dengan kusimen, padahal sesuatu yang berbeda. Karena belajar tentang Dendi, tadi mau dengar dari guru piket katanya Dendi sering datang terlambat ya? Kenapa Den? Sudah berapa kali? 5 kali ya? Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan Den? Iya, senang. Salah ya? Baik, nah berbuat kesalahan itu wajar ya Den. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan kita dan bisa memperbaikinya. Setuju Den? Setuju. Ya baiklah, kita cari solusi bersama ya Den. Nah, sering datang terlambat kenapa alasannya? Kadang sambil main HP, jadi tidurnya malam banget.
Oh gitu, sering main HP ya, terus begadang karena main HP, jadi tidurnya malam banget. Oh gitu. Baik, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Den? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita, itu bagus tidak? Tidak. Tidak ya? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Den? Disiplin. Disiplin ya? Baik, disiplin itu penting ya nak. Baik, disiplin itu bisa menghargai waktu. Kita bisa melatih kepedulian kita kalau kita disiplin ya. Jadi menghargai waktu atau disiplin itu sangat penting buat kita ya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi? Baik, maaf. Saya senang kalau saya jangan salah terlambat dan tidak akan saya ulangi lagi. Oh ya, jadi kamu sudah menemukan solusinya ya. Kamu sudah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Ki, bagus ya Den. Kamu udah menemukan solusi, datang lebih awal ya, agar tidak terlambat lagi ya. Bisa Den, datang lebih awal. Tidak main HP lagi di saat malam hari dan tidak tidur terlalu larut malam, bisa? Saya akan tidur lebih awal, Bu. Tidak banyak main HP. Ya, bagus. Sekarang Dendi sudah menemukan solusinya dan Ibu harap Dendi lebih disiplin ya untuk kedepannya ya. Silakan kembali ke kelas.